أجمعين أما بعد Al-Muqaddamun wal-Muhtaramun, para sesepuh, para orang tua kami, Shahibul Bait, Bapak Mustafa, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama kali saya duduk di tempat ini, yaitu di bengkel hati. Tempat bukan hanya memperbaiki kendaraan, tapi memperbaiki hati-hati manusia. Sebagaimana di dalam kitab Manhajus Sawi dikutip salah satu ucapan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-Habib Zain mengutip ucapan Imam Al-Ghazali di tempat sana, salah satu badan memiliki kebutuhan, begitu juga hati memiliki kebutuhan. Apabila badan ini dijauhkan daripada kebutuhan-kebutuhan tersebut, apabila dia sakit, seperti dijauhkan dari makan, minum, obat, maka badan yang sakit itu akan justru mengakhirkan dirinya menjadi mati. Kalau ada orang sakit, dilarang makan, dilarang minum obat, maka dia mati. Begitu juga hati. Hati ini butuh dengan obat, butuh dengan makanan, butuh dengan asupan. Salah satu asupan hati ini mendengar Al-Quran, mendengar hadis, mendengar kalam ulama. Banyak orang yang tidak sadar jalan di tempat jalan raya, dia tidak sadar jiwanya, hatinya sedang sakit. Tapi ada yang Allah berikan kode, sinyal agar dia mau mengobati hati. Akan tetapi sebagian orang itu mengabaikan sinyal-sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya tetap sakit sampai ketika mati nanti. Ini yang sangat-sangat bahaya. Apabila seseorang membawa hatinya tersebut penuh dengan rasa sakit, dibawa di dalam kubur. Bukankah besok di dalam Al-Quran dikatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di mana besok akan terjadi harta tidak lagi berguna, anak keturunan yang membela tidak menjadi pembela lagi, tidak ada manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, judul kajian kita pada sore pagi hari ini, bagaimana qalbun salim, hati kita menjadi hati yang selamat, yang paling terpenting, jauh daripada sifat dengki, jauh daripada sifat hasad, agar hati kita ini bersih. Karena kalau hati ini dipenuhi dengan rasa kedengkian, maka kita akan mudah memutus silaturahim. Banyak di beberapa kampung yang terjadi sekarang dua hal yang paling banyak sebab rusaknya hati, yaitu pertama, sering membicarakan orang, yang kedua, putus silaturahim. Sebabnya bersumber tidak ada lain dari hati yang kotor. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu cara agar hati ini bisa bersih diajarkan di dalam Al-Quran surah Al-Imran, 4 metode mengingat kepada Allah, 4 cara orang mengingat kepada Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang pertama, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, orang yang mengingat Allah dalam kondisi qiyam, berdiri. Inilah sebaik-baik zikir, sebaik-baik mengingat kepada Allah, meletakkan ingatan kita kepada Allah dalam kondisi berdiri. Apa itu berdiri? Salat.
Banyak orang yang ketika takbiratul ihram pikirannya melayang kemana-mana, tawaf, disebabkan salat yang tidak khusyuk. Makanya Rasul berdoa kepada Allah. Salah satu doa beliau mengatakan, wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, jauhkanlah hati saya dari hati yang tidak pernah khusyuk. Setiap ibadah tidak menikmati manisnya ibadah. Bukankah kita kalau merutinkan sesuatu menjadi ahlinya? Bukankah kita kalau merutinkan sesuatu menjadi ahli di bidang itu? Ada khubaz, pedagang roti. Awal mula dia bukan pedagang roti, tapi dia ikut-ikut sama ahli pedagang roti. Pertama melihat cara buat adonan, lama-lama disuruh buat sama pemiliknya. Habis itu bisa dilepas, lama-lama bisa. Lama-lama dia buat sendiri roti. Disebabkan apa? Karena orang rutin mengerjakan hal itu menjadikan dia ahli di bidang itu. Katakan hadrah. Tadi saya ngobrol sama Ustaz Muharrar, kata beliau, saya ngajar sekarang di Sekotong, ngajar hadrah. Beliau ngajar di mana-mana, tapi dengan dia mendidik murid lalu dia lepas, terus dia setiap rutin menjadi ahli itu murid. Yang tadi dia tidak bisa memukul dengan baik, tapi ketika diajarkan metode-metodenya, justru murid itu bisa mengajarkan orang lain, bisa membuat majelis yang lain. Pak Mustafa ahli dalam bidang perbengkelan. Datang orang mau melamar kerja di tempat ini, awal mulanya nol, tidak bisa ngecat, tidak bisa apa. Diajari pelan-pelan, lama-lama ahli, lama-lama bisa. Ternyata orang kalau merutinkan sesuatu akan ahli di bidang itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, bukankah kita ini setiap kali sholat, tapi kenapa kita belum masuk dalam ahli sholat itu? Bukankah kita 5 kali sholat setiap hari? Sudah umur sampai saat ini, kenapa kita belum ahli-ahli di dalam sholat itu sendiri? Bukankah Allah katakan di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang yang beriman. Siapa itu mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk di dalam salat mereka. Sampai umur saat ini, sudahkah khusyuk salat kita? Bukankah kita rutinkan salat itu? Berarti kita kerja dengan Allah ini tidak fokus. Pegawai kita menjadi pegawai yang sembarangan. Gimana kira-kira kalau ada yang pegawai bertahun-tahun, kita tahu-tahu belum ahli di bidang itu? Maka kita perlu mengoreksi di dalam diri kita. Bukankah Allah katakan orang yang alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, orang yang mengingat kepada Allah dalam kondisi berdiri ini yang paling afdal. Maka apapun yang diletakkan di dalam salat itu adalah sesuatu yang paling afdal. Bacaan Quran dibawa dalam salat, bacaan Quran paling afdal. Zikir dibawa dalam salat menjadi nilai paling tinggi. Doa di dalam salat kita lantunkan menjadi afdal doa. Lalu khusyuk kita masukkan ke dalam salat, itu adalah ibadah yang paling afdal. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, perlulah kita mengoreksi salat kita. Ada kecelakaan yang besar di dalam salat kita. Ada hal sesuatu apa menjadi penyebab racun ini masuk. Syaitan tidak mencuri duit kita, tidak mencuri sesuatu, tapi yang dia mencuri al-khusyuk di dalam salat kita. Khusyuk di dalam salat kita. Banyak begitu orang takbir ingat hutangnya, begitu takbir ingat rumah tangganya, begitu takbir ingat anak dan istrinya. Maka bagaimana menjalankan salat yang khusyuk? Cara menjalankan salat yang khusyuk, bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama merasa ini salat yang terakhir. Ini merasa salat yang terakhir. Seandainya sebelah kiri saya ini Pak Haji Beni, mudah-mudahan panjang umur.
Pak Haji Beni dibisikkan, nanti Pak Haji Beni habis sholat asar dicabut nyawanya. Misal dia tahu, insya Allah dia ini Pak Haji Beni akan salam dekat maghrib. Lama dia sholat. Karena kalau salah dia akan dicabut nyawa. Dia mau berlama-lama, insya Allah dia akan lama di dalam sholat. Karena tahu dia adalah sholat yang terakhir. Maka siapapun yang berpikir itu ibadah yang terakhir, Allah cabut nyawanya dalam kondisi ibadah. Dan jangan khawatir nanti beneran jadinya. Dan pokoknya kita sholat, fadilahnya besar, utamanya besar, kita sholatnya khusyuk, ini bagus. Ketika kita sholat yang khusyuk, ini ada efek imbas daripada sholat kita. Yang kedua, cara kita mau sholat khusyuk itu dipelan-pelankan, tadrij. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu begitu takbir Allahu Akbar, khusyukkan di dalam doa iftitah, Al-Fatihah sama surah. Besok belajar dari doa iftitah, Al-Fatihah, surah sampai ruku. Besoknya belajar sampai i'tidal. Besoknya belajar sampai sujud. Sedikit-dikit dinaikkan. Maka lama-lama sempurna khusyuk kita. Memang tidak ada yang bisa 100% khusyuk di dalam sholat, betul. Tapi di dalam kitab dikatakan, kalau tidak bisa khusyuk di dalam sholat, minimal di 3 tempat kita harus khusyuk. Apa itu? Yang pertama, ketika mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ini di mana? Doa iftitah. Tapi sekarang banyak orang kalau salat sunnah tidak baca doa iftitah. Bahkan imam salat tidak baca doa iftitah. Ini sungguh aib bagi para imam yang salat tidak membaca doa iftitah. Doa iftitah sunnah Pak Ustaz. Betul sunnah, tapi sunnah besar bahwa kita disuruh khusyuk di tempat sana. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kalau kita tidak baca, hilanglah satu itu. Yang kedua, kita membaca Al-Fatihah, khusyukkan diucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ketika orang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan memohon pertolongan. Masukkan doa kita di sana, di dalam hati kita, maka Allah akan kabulkan. Yang ketiga, yaitu ketika ucapan asyhadu an la ilaha illallah, nafi isbat illallah, mengangkat ketika Allah. Maka 3 ini adhaful iman, kata para ulama. Kalau sudah 3 ini tempatnya, maka menyala sholat kita, bagus di dalam sholat. Yang pertama inni wajjahtu, yang kedua iyyaka na'budu, yang ketiga asyhadu an la ilaha illallah. Kalau orang sudah baik sholatnya, hatinya jadi baik. Karena sholat ini barometer, sholat ini menjadi kendaraan yang paling bagus. Ada orang, bapak-bapak mohon maaf, ibu-ibu di Jakarta, dia bukan muadzin. Saya habis ziarah ke beberapa tempat waktuan itu, ke beberapa ulama. Ada seorang di Jakarta, beliau ini bukan muadzin, bukan bilalnya, tapi duluan naik masjid. Maka ditanya, Bapak udah tua, Bapak kok duluan naik masjid sebelum muadzin? Apa kata dia? Mengatakan, saya kepingin menjadi pelayan yang bagus untuk tuannya. Maksudnya apa? Sebelum dipanggil sudah datang. Sebelum dipanggil sudah datang. Bapak-bapak kalau ke rumah makan ada 3 macam rumah makan. Bapak-bapak baru datang ke rumah makan pertama, duduk, tiba-tiba datang pegawainya, Pak, Bu, mau pesan apa? Ini macam rumah makan yang pertama. Rumah makan yang kedua, bapak-bapak duduk, Mas, kemari. Baru datang, mau pesan apa Pak? Ini yang kedua. Rumah makan yang ketiga, bapak-bapak duduk, istri duduk, Mas, kemari. Sebentar dulu, saya urus yang ini dulu. Lama baru datang. Kira-kira
Bapak-bapak, ibu-ibu, mana yang paling afdal? Nomor 1, nomor 2, apa nomor 3? Nomor 1. Belum dipanggil udah datang. Maka hamba yang paling bagus itu hamba yang sebelum dipanggil sama Allah sudah datang. Sebelum dipanggil sudah datang. Pelayan yang paling bagus kepada tuannya, begitu tuannya lagi sibuk mencari sesuatu, ada yang saya bisa bantu. Ini pelayan bagus. Ini pelayan bagus. Jadilah hamba yang baik untuk tuannya, sebelum dipanggil sudah datang. Ada burung bawa, tidak tahu saya apa bahasa bengkelnya. Dilepas burung itu, diketekin, datang dia burung, dilepas. Ini bahasa Indonesianya jinak. Kalau bahasa bengkelnya apa? Mingat. Dilepas burung itu, dia datang. Ini burung mahal. Walaupun tadinya murah tuh burung, tapi kalau dia jinak mahal. Burung apapun kalau dia dilepas tapi bisa dipanggil, mahal jadinya, jinak. Apa-apa yang jinak itu mahal. Sekarang pertanyaannya kita ini Bapak Ibu, kita ini hambanya Allah yang jinak apa liar? Kita bisa lihat ketika kita dipanggil sama tuannya, hayya 'alas shalah. Ini kan lagi dipanggil, ada yang lolos. Ini liar nih. Tapi kalau langsung parkir ke tempat masjid, sholat, ini jinak, hambanya Allah jinak. Nah tadi kita lihat, kita sholat subuhnya jinak apa liar? Nanti Jumatan kita ini juga, kita ini jinak apa liar? Zuhur asarnya kita ini jinak apa liar? Jinak itu ketika dipanggil datang. Hayya 'ala shalah, mari datang sholat. Ini jinak nih. Berapa kali kita ini jadi hamba liar, tapi memohon pertolongan sama Allah mau cepat jadi, sudah datangnya terlambat, tapi mau cepat. Padahal kita tidak mengoreksi ibadahnya kita. Maka ini yang paling penting Bapak Ibu, untuk membersihkan hati kita ini adalah sholat yang khusyuk. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, mengingat kepada Allah dalam kondisi apa? Berdiri. Sholat Jumat, bapak-bapak, ibu, yang boleh sebenarnya, yang boleh terlambat itu cuma khotib. Yang boleh terlambat itu cuma apa? Khotib sebenarnya. Makanya kami pas Jumatan di Tarim, itu yang terakhir datang khotib. Kalau di mana-mana kalau saya khutbah ada biasanya tulisan di bawahnya khotib 15 menit datang duluan. Yang lebih bagus khotib itu datangnya belakangan. Kenapa pertanyaan? Karena khotib ini ketika datang, di pintu-pintu masjid itu malaikat mencatat orang yang hadir Jumatan. Ketika khotib naik di atas mimbar, maka catatan itu ditutup, maka malaikat mendengar khutbah itu. Kalau tercatat nama kita legal, kalau tidak tercatat berarti Jumat kita ilegal. Ilegal. Tapi sah Jumatan. Sekarang nanti kita lihat, kita ini Jumatannya ilegal apa legal? Kalau tercatat kan legal. Ilegal tidak tercatat. Bukan kita yang nyatat, dan kita nggak bisa bohongin malaikat. Kita masuk masjid ngabsen terus keluar, nggak bisa, nggak seperti itu. Pokoknya sebelum khotib naik ke atas mimbar, itu masih dicatat yang hadir Jumatan. Tapi ketika sudah ditutup buku catatannya, malaikat itu mendengar khutbah. Habis sholat, bubar, naik melaporkan catatan. Ini yang datang. Maka kita koreksi. Berapa banyak orang mendengar khutbah di dalam kamar mandi, sambil mandi. Masih khutbah, belum qomat. Kerugian yang besar dia dapati, masih sibuk kerja. Al-Habib Hasan Asyadri, salah satu guru-guru kami, saya bawa buku beliau, Al-Yawmul Walailah. Beliau guru besarnya Rubat. Kami belajar di Rubat Tarim. Beliau ini setiap hari Jumat, malam Jumat sudah siapkan pakaian putih beliau, sendal beliau siapkan, sorban beliau sudah siapkan, sedekah hari Jumatnya beliau siapkan. Datang jauh, kadang-kadang jam 9, jam 10 sudah naik.
sudah diperintahkan muridnya sudah naik Jumatan. Sampai sedekah Jumat sudah dia siapkan. Bahkan Habib Umar bin Hafid yang kami lihat sendiri, sampai tongkatnya warna putih, sendalnya pun warna putih. Saking mengamalkan sunnahnya Rasul. Nanti cincinnya pun putih. Kalau yang lain kadang-kadang warnanya berbeda, tapi hari Jumat sampai tongkatnya warna putih. Nah, kita kadang-kadang tidak mau menggunakan putih. Putih ini lambang sesuatu kebaikan. Hari Jumat dari atas sampai bawah sunnah putih. Sunnah putih. Yang penting kita jangan pakai bedak saja. Itu yang kita rasa. Yang kedua, Bapak Ibu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang yang mengingat Allah dalam kondisi duduk. Orang yang mengingat kepada Allah duduk, habis salat zikir, jangan bangun. Jangan bangun cepat-cepat. Kita mau berzikir sama imam lebih bagus. Tidak zikir sama imam, zikir sendiri. Baca tasbih, tahmid, takbir 33. Man sabbahallahu fi kulli duburus salat 33 wa hamidallahu ta'ala 33 wa kabbarallahu ta'ala 33 wa qala al-kamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Siapapun yang berzikir selepas salat mengucapkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, 99 dan menggenapkan menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Maka dosanya akan diampunkan sama Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Bukankah dosa kita bermacam-macam? Manusianya satu, dosa yang kita kerjakan bermacam-macam. Bahkan daripada kita mungkin wallahu alam pernah menginjakkan kaki di dosa besar. Pernah, dan itu membuat kita nyesal seumur hidup, dihantui ketakutan anak kita terjadi hal itu. Itu yang kita khawatirkan. Cara menghentikannya salah satunya zikir selepas sholat. Jangan terlebih bangun lalu berdoa kepada Allah agar jangan keturunan kita, kejelekan kita turun kepada mereka. Hanya kebaikan kita saja. Yang kita takutkan kejelekan kita. Walaupun kita sudah tutup, Allah Maha tahu. Mudah-mudahan jangan keturunan kita terjadi. Cukup kita yang menjatuh dalam lubang buaya itu, yang membuat kita pusing gak berhenti-berhenti, yang membuat kita menderita lama bangunnya. Lama. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, pesan saya, zikir jangan cepat-cepat bangun. Apa yang membuat kita ini mendominankan panggilan syaitan sehingga kita ditusuk-tusuk cepat bangun? Tijarah apa? Jual beli apa? Yang sampai kita meninggalkan jual beli sama Allah lalu jual beli kepada manusia yang menguntungkan, kadang untung, kadang enggak. Tijaratan lan tabur. Sedangkan tijarah bersama Allah tidak mungkin rugi kalau orang jual beli sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita jual beli sama manusia, ada yang bayar, ada yang belum bayar, ada yang nyakitin caranya bayar, ada yang nawarnya caranya bayar, ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas, ada yang bagus, macam-macam. Tapi kalau kepada Allah, tidak pernah Allah membalas satu dengan satu kebaikan seseorang, minimal 10 kali lipat. Maka kita berzikir selepas habis sholat, diampunkan sebanyak buih di lautan. Kita ke pantai Ampenan banyak buihnya, belum pantai Senggigi, belum satu Lombok, belum satu Indonesia. Berapa banyak dosa kita diampunkan sebab kita berzikir dengan khusyuk, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum? Derajat apa lagi ini? Derajat apa lagi yang diberikan kepada orang yang mengingat kepada Allah? Fadhkuruni adzkurkum. Ya Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kepadamu. Subhanallah, Allah begitu mesranya kepada seorang hambanya. Fadhkuruni, ingatlah kepadaku, maka aku akan pasti ingat kepadamu. Subhanallah, mesra betul Allah ini kepada kita. Kita mau diingat kepada Allah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bapak-bapak, wa ala junubihim, ketika dalam kondisi tertidur di atas tempat tidur, maka kita ingat kepada Allah. Suatu ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah memerintahkan kepada istri beliau tercinta, Sayyidah Fatimahuz Zahra. Sayyidah Fatimahuz Zahra pergi ke ayah beliau Nabi Muhammad SAW agar meminta budak
meminta budak untuk membantu Sayyidah Fatimah. Sayyidina Ali malu, coba minta ada rampasan perang, mungkin ada budak sisa 1, 2 untuk membantu engkau di rumah. Maka begitu sampai ke rumah, malu, dia lihat Rasul lagi sibuk pulang. Maka kemalaman, begitu pulang malam datang Rasul. Rasul itu punya kebiasaan sebagaimana kebiasaan Sayyidah Fatimah. Dua-dua ini kebiasaan suatu kebaikan. Apa itu? Kalau Sayyidah Fatimah datang ke rumah Rasul, Rasul berdiri menyambutnya, Rasul mencium Sayyidah Fatimah lalu mendudukkan di tempat duduknya Nabi. Tapi begitu Nabi datang ke rumah Siti Fatimah, Rasul pun berdiri, Rasul mencium Nabi Muhammad lalu mendudukkan di tempatnya Siti Fatimah. Membalasnya. Ini orang tua sama anak begini. Maka ketika datang Nabi Muhammad masuk, Assalamualaikum, pada malam hari, udah siap-siap tidur, maka berdirilah Sayyidah Fatimah, disuruh duduk. Pada waktu tersebut duduk sama Sayyidina Ali bertiga. Ada apa tadi engkau ke rumah wahai Sayyidah Fatimah? Ada perlu apa? Nyaut Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, saya memerintahkan kepada istri saya untuk meminta budak, tapi engkau lagi sibuk. Wahai menantuku, wahai anakku, sesungguhnya budak saya sudah bagi habis. Saya sudah bagi habis, tapi saya ajarkan engkau satu zikir. Maka zikir ini dikenal dengan zikir Fatimiyah. Zikir apa? Karena disandarkan yang meminta duluan Siti Fatimah. Apa itu? Dibaca sebelum tidur, membaca tasbih 33, membaca tahmid 33, membaca takbir 33, ada yang mengatakan 34. Ada yang mengatakan 34. Siapa yang baca ini maka bangun daripada tidurnya nasyat, segar, ceria. Ini bagus dikerjakan kepada ibu-ibu yang capek kerja dan bapak-bapak yang capek kerja. Sebelum tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ini bangun tidur akan semangat. Kata Sayyidina Ali, beliau mengatakan, sejak saya diijazahkan sama Rasul sampai saya meninggal, saya tidak pernah tinggalkan walaupun dalam peperangan. Allah, sesibuk apapun dia baca itu. Ini pentingnya, Bapak. Yang terakhir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mengingat-ingat ciptaan Allah. Perlulah kita jalan-jalan sama keluarga. Jangan kerja saja. Senin sampai Sabtu kerja boleh, Senin sampai Jumat boleh kerja, tapi kasih waktu sama keluarga. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mengingat ciptaan Allah, ajak ke pantai, ajak ke gunung, ajak ke apa. Masing-masing punya hak. Masing-masing punya hak. 3 bermain yang dapat ibadah. Salah satunya bermain dengan anak dan istri. Rasul main kuda-kudaan bersama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sahabat melihat, apa katanya sahabat mengatakan, sebaik-baik yang dinaikin sama Sayyidina Hasan, sebaik-baik kendaraan adalah yang dinaikin oleh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sebaik-baik yang dinaikin adalah yang dinaikin sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Karena dia naik di pundaknya Nabi, main kuda-kudaan. Apa kata Rasul menjawab ucapan itu? Dan sebaik-baik tunggangan yang menaiki tunggangan adalah yang menaiki dia, adalah Hasan dan Husain. Nah, dialah yang terbaik. Dia naik kuda-kuda. Pernahkah kita main kuda-kudaan dengan cucu kita, dengan anak kita, bermain, ketawa-ketawa. Jadi taklim ibadah, bermain sama anak istri, lari-larian. Yang penting jangan bawa pisau. Jelas, kejar-kejaran, jangan. Lari-larian itu ibadah. Bercanda sama istri ibadah. Jangan sedikit baru kita ngopi setengah jam ribut. Langsung ribut. Tidak ada lamanya. Berat pembicaraan. Yang ringan-ringan pembicaraan sama istri. Tidak usah semua masukkan ke dalam hati. Ringan-ringan, banyak lebih tertawa. Kenapa bisa kita tertawa sama orang lain berjam-jam? Sampai ada orang protes mengatakan, Ustaz, Habib, ada orang suami saya ini dekat sama teman. Setiap hari dia temannya berteman. Tiap malam ngopi sama dia. Sampai jam 2 duduk, sampai jam 1. Tiap hari ketawa. Kenapa dia tidak nikah sama dia? Kenapa nikah sama saya? Dia laki soalnya, maka dia tidak nikahin. Dia laki. Maksudnya ini salah satu keluhan istri. Makanya istri itu kadang-kadang, mohon maaf Bapak Ibu, kosakatanya sedikit. Kosakata perempuan itu sedikit, singkat aja.
selalu mengatakan, pulangkan saya, ceraikan saya. Sebenarnya itu, mohon maaf, artinya apa? Perhatikan saya, kasih saya uang belanja banyak kan. Arti daripada itu, kasih saya waktu, hibur saya, kasih ajak jalan-jalan saya. Itu dia mau itu. Kosakatanya singkat saja, itu perempuan biasa itu. Tidak usah laki langsung ditanggapi, tidak usah ditanggapi biasa itu. Tidak usah ditanggapi biasa. Kita mungkin kurang waktu sama mereka. Bukankah Rasul mengatakan khairukum khairukum li ahli? Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, bukan sama orang lain, bukan sama teman. Maka ajaklah keluarga, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Bukankah yang melanjutkan kebaikan kita adalah anak kita? Kebaikan kita akan terhenti kalau anak kita tidak jadi baik. Mudah-mudahan anak kita jadi baik, agar kebaikan yang kita miliki berlanjut. Beruntung kita hidup cuma sebentar yang melanjuti anak kita. Tapi kalau dia terhenti, bahaya. Aset yang terbesar itu anak. Aset yang terbesar itu anak. Pak Mustafa punya anak berapa? 3 dia. Beliau punya aset 3. Kalau ini kita lihat nih banyak mobil, nanti jadi punya orang. Pakaian yang dia pakai punya orang. Rumah yang dia pakai, begitu meninggal diambil orang. Anaknya Pak Ustadz yang ngambil? Tidak. Tanah yang kita tempati itu gilir-giliran kita nempati. Perhatikan Bapak Ibu. Tanah tempat kita tinggalin, dulu orang lain pernah tinggal, dulu orang lain punya. Nanti ketika kita wafat, belum tentu keturunan kita yang pakai. Paling banter 2 generasi. Besok bukan orang lainnya, gilir-giliran orang tinggal di dunia ini. Jadi perhiasan yang kita punya dipakai orang lain, berpindah terus keliling, berpindah, pakaian pindah. Jadi punya orang lain. Yang punya kita yang kekal cuma anak saja. Tidak mungkin begitu meninggal, anak siapa? Anak orang lain. Tidak. Anak bapak ini, anak ibu ini tetap disandarkan kepada kita. Maka aset yang terbesar itu anak saja. Nikmat yang paling besar Allah berikan itu anak saleh. Anak saleh. Maka kita kalau ngaji di Bengkel hari Jumat, bawa anak-anak kita, bawa keluarga kita. Saya tidak ragu dengan bapak-bapak, tidak ragu dengan ibu-ibu, tapi ragu dengan zaman setelah ini. Yaitu kita sudah masuk 2026, mulai banyak dari sebelumnya 2025, banyak di media sosial pemahaman-pemahaman yang aneh. Berapa pemahaman yang ikut, lalu kita bertanya, kok ada pengikutnya, kok ada pengikutnya, kok ada mengikutnya. Kita akan sering bertanya. Suatu saat dia akan terus meningkat terus. Akan terjadi di daerah kita suatu saat kalau kita tidak mengikuti ulama yang benar, yang bersanad sampai Rasulullah SAW, yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermadhab Imam Syafi'i, berakidah Asy'ari wal Maturidi. Maka ikuti dengan benar supaya kita mendapatkan sesuatu sanad zahab, sanad emas sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat buat kita, menambah ilmu kita dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk pertanyaan, kita doakan keluarga besar Bapak Mustafa beserta istri dan anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keturunan yang saleh dan salihah, dan sampai hari kiamat dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, dan diberkahi tempatnya sama Allah Subhanahu wa taala, menjadi tempat berkumpulnya orang-orang baik, menjadi tempat berkumpulnya orang-orang baik, menjadi tempat berkumpulnya orang-orang baik, menjadi tempat berkumpulnya orang-orang saleh, menjadi tempat berkumpulnya para ulama, agar tempat itu menjadi saksi membela dia besok pada hari kiamat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu bagi yang mau bertanya, ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait tentang dan diterimanya sholat kira, pertanyaannya banyak yang mengatakan bahwa salah satu syarat untuk diterimanya sholat kira adalah berjamaah. Kita penjelasan terhadap perjanjian seperti ini, bahwa kita pasti akan diterima sholat kita apabila kita sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan yang indah dari Pak Jibeni. Ada dalam satu hadis dikatakan
Sholat yang berjamaah itu kemungkinan besarnya pastinya keterima. Karena kenapa? Karena kalau tidak khusyuk imamnya yang dilihat shaf pertama. Kalau tidak dilihat shaf pertama, shaf kedua. Shaf kedua tidak ada khusyuk, shaf ketiga. Sampai kalau sudah tidak ada yang khusyuk imam sama makmum, maka dilihat jumlah banyaknya. Maka kalau kita sholat berjamaah, kemungkinan diterimanya lebih besar. Yang penting syarat sahnya sudah kita laksanakan dengan memakai pakaian yang suci, pakaian yang halal, dari rizki yang halal, semua, maka berjamaah, maka ini lebih cepat keterimanya, diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang membeli barang, kadang-kadang beli buah, satu keranjang, ada saja yang rusak di dalamnya, tapi dia ngambil borong, ambil semuanya. Ada saja yang rusak, tapi dia ambil semua yang rusak pun dia ambil. Maka salat yang berjamaah itu lebih besar keterimanya daripada salat sendiri. Tapi kalau salat sendiri lebih detail sesuatu itu. Diperiksa khusyuknya bagaimana, wuduknya bagaimana, istinjanya bagaimana, lebih detail sesuatu. Maka kita dianjurkan berjamaah, terutama salat yang paling afdal berjamaah itu yang wajib, salat Jumatan. Maka kita datang sebelum khatib naik di atas mimbar. Barang siapa di dalam hadis mengatakan yang salat sunnah sebelum khatib naik di atas mimbar lalu mendengarkan khutbah dengan khusyuk rukun Jumat, maka dia salat Jumat, maka diampunkan dosanya sampai 7 hari ke depan, bahkan ditambah 3 hari. Kata Rasulullah SAW menjadi 10 hari dosanya sampai ke depan. Maka ini suatu keutamaan. Maknanya apa? Kalau dosanya diampunkan sampai 10 hari ke depan, maknanya apa? Tidak mungkin orang berbuat dosa kecuali dia ada di sana. Salah satu maksudnya dia dipanjangkan umur dan dia dialihkan daripada mengerjakan dosa. Maka kalau kita mau panjang umur, sholat Jumatan sebelum khotib naik di atas mimbar, maka dosa kita sepekan, bahkan ditambah 3 hari, kata Rasulullah SAW. Diampunkan dosa. Tidak mungkin orang berdosa kecuali dia di sana. Jelas apa itu? Berarti dia ada di sana, maka dipanjangkan umur sama Allah dan dialihkan daripada dosa-dosa tersebut. Sholat. Mudah-mudahan kita diterima. Ada pertanyaan lagi? Waalaikumsalam. Silakan. Kita kan hari Jumat itu dari dulu kita disuruh baca Yasin pada malam Jumat. Tapi pernah saya dengar salawat yang paling afdal pada amalan yang paling afdal adalah pada hari dan malam Jumat. Mana yang kita dulukan? Malam Jumat bagus baca surah Al-Kahfi, bagus, ada hadisnya. Baca Yasin setiap malam, walaupun malam Jumat kita baca, bagus. Lebih-lebih malam Jumat. Man qara Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin di suatu malam, fa asbaha maghfuran lah, maka paginya akan diampunkan dosanya. Jadi kalau malam Jumat kita baca Yasin, tambah bagus. Tapi mana yang paling afdal? Baca dua-duanya, surah Al-Kahfi dan baca Yasin. Kalau tidak selesai baca Kahfi kita lanjutkan, yaitu sebelum Jumatan. Makanya baca Kahfi itu sunnahnya sebenarnya 3 kali. 3 kali. Kalau tidak bisa sekali, kalau nggak bisa 3 kali ya sekali. 3 kali apa? Malamnya, malam Jumat. Yang kedua sebelum Jumatan. Yang ketiga setelah Jumatan. Setelah apa? Jumatan. 3 kali. Kalau tidak bisa cicil dia karena setengah juz surah Kahfi ini. Malam kita baca, pagi kita baca, setelah Jumatan kita baca. Karena orang yang membaca surah Al-Kahfi, maka seminggu ke depan hidupnya diterangi sama Allah. Nama kita kalau terang, enak kita ngelihat barang. Tapi kalau kita gelap di kamar, semua buat kita kesandung. Orang baca Kahfi, tidak kesandung hidupnya seminggu ke depan. Baca surah Kahfi. Jelas Bu? Bagaimana dengan salawatnya? Bagaimana dengan salawat? Yang pertama saya luruskan, tadi dia panggil saya Tuan Guru. Saya takut kalau dipanggil Tuan Guru. Saya kalau ngisi paling takut dipanggil Tuan Guru. Jelas kalau Tuan Guru ini syaratnya 3. Yang pertama yaitu punya pondok pesantren. Yang kedua bisa baca kitab gundul. Yang ketiga syaratnya punya istri lebih dari 2. Saya ini takut jadi Tuan Guru. Mungkin yang di kanan saya sudah jadi Tuan Guru. Maka saya kalau ceramah, kalau dipanggil Tuan Guru takut sekali. Ya.
Baik, jelas. Baca solawat bagus malam Jumat sama hari Jumat. Makanya di Kota Tahrim Habib Salim langsung memimpin. Zaman kami masih belajar di sana, dulu bersama Al Habib Ali Masyhur, Mufti Tahrim, kami melihat langsung, yaitu setiap malam Jumat di Masjid Jami' baca Dibai, Maulid Ad-Dibai. Maulid kan banyak, ada Simtud Durar, ada Maulid Dia Ulami karangan Habib Umar bin Hafid, ada Barzanji, ada Ad-Dibai karangan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, ada Syaraful Anam, ada juga Burdah, banyak maulid. Maka kita kalau malam Jumat baca maulid bagus, baca solawatan bagus, banyak baca solawat kalau malam Jumat dan hari Jumat. Jelas Bu? Baik. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Jelas? Baik. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, saya ijazahkan satu amalan daripada beberapa guru kami agar bapak-bapak, ibu-ibu membaca surah Al-Quraisy sebelum tidur. Li'ila fi Quraisy, ila fi rihlat asy-syita'i was-sayf, falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Siapa yang baca sebelum tidur satu kali, maka terhindar paginya dari kelaparan sampai terbenam matahari, dan khauf, tidak akan diberikan ketakutan pada hari itu, dijauhkan. Maka kita dianjurkan setiap malam membaca li'ila fi Quraisy sebelum tidur satu kali, tidak panjang, surah Al-Quraisy sebelum tidur. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, menambah ilmu kita, dan terutama menambah semangat kita untuk beribadah, agar sering-sering duduk dengan orang-orang saleh, karena duduk dengan orang-orang saleh fadilahnya sangat besar. Sering-sering berziarah kepada ulama, berziarah kubur, itu sangat-sangat penting. Mudah-mudahan kita besok dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadayta, wa la maridan illa shafita, wa la hajatan hawajat dunya wal akhirah illa qadayta wa yassarta ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa mu'allimina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kopi.